Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan membahas kembali yaitu lanjutan dari indikator sebelumnya. Yang akan kita bahas adalah indikator 17, 18, 19, dan 20 untuk semua jurusan. Mari kita perhatikan setiap indikator untuk persiapan diri kita menghadapi pretest PBG tahun 2022. Sebelumnya kita lihat yaitu mengenai tentang indikatornya. Indikator ke-17 adalah mengenai tentang subtopiknya sikap kesepenuhhatian. Indikatornya adalah merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Level kognitifnya C6 karena di sini adalah merancang Bapak Ibu dan mengevaluasi. Untuk indikator 18 yaitu subtopiknya adalah sikap kemurahhatian yang berbunyi pada indikator tersebut adalah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik ya dalam proses pembelajaran. Level kognitifnya adalah C4. Berikutnya kita lihat indikator ke-19 yaitu masih seputar sikap kemurahhatian dan begitu pula pada indikator ke-20. Indikator ke-19 yaitu mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik ya. Level kognitifnya adalah C4. Sedangkan indikator ke-20 adalah mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam proses pembelajaran. Level kognitifnya adalah C3. Oke, sekarang kita lihat yaitu bentuk soalnya Bapak Ibu. Seperti biasa, edukasi selalu menampilkan yaitu indikator di atas soal supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami setiap soal-soal pada indikator tersebut. Yaitu pada indikator ke-17 adalah merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik. 1. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara kata kuncinya di sini adalah portofolio Bapak Ibu. Oke. A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sehingga sebagai bukti hasil pembelajaran. D. Mengumpulkan lembar-lembar jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambaran-gambaran dan hasil ulangan tiap peserta didik. Oke, di sini kata kuncinya adalah portofolio Bapak Ibu. Berarti kalau sudah portofolio, berarti itu bisa kategori yaitu penilaian perhatikan ya untuk penilaian portofolio Bapak Ibu. Sebelum kita jawab bisa kita lihat dalam pembahasan yaitu mengenai tentang seputaran penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu unjuk kerja atau kinerja praktik. Yang mana pada unjuk kerja ini penilaian dilakukan secara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Sedangkan untuk yang proyek ini adalah kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk portofolio yaitu rekaman. Nah, di sini Bapak Ibu sesuai dengan soal tadi yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Di sini berarti ada kata rekaman hasil pembelajaran Bapak Ibu. Untuk produk yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Begitu pula teknik lainnya Bapak Ibu. Sesuai dengan soal tersebut yaitu portofolio tadi kata kuncinya yang mana rekaman hasil pembelajaran. Mari kita lihat yaitu dari opsi tersebut yang ada kata rekaman yaitu mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian. Berarti kalau dia mengumpulkan ini termasuk kategori rekaman Bapak Ibu ya, ini bisa jadi ya.
kita tandai dulu, ini bisa jadi. Yang C juga ada kata mengumpulkan, ini juga bisa. Dan D mengumpulkan juga bisa. Dan E juga mengumpulkan. Berarti ada 4 opsi, yaitu B, C, D, dan E ya. Yang ada kalimat ya atau kata mengumpulkan itu termasuk yaitu pada lembaran-lembaran tersebut. Sedangkan yang tidak ada yaitu yang A, Bapak Ibu ya, memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. Ini sudah jelas salah. Sekarang kita lihat lagi yaitu bahwa portofolio itu selain mengumpulkan lembaran-lembaran yaitu kerja masing-masing peserta didik ya, yang baik adalah kita sebagai guru memberikan masukan ya kepada hasil lembaran-lembaran tersebut kepada peserta didik ya, dan dibuat dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Berarti untuk nomor 1 ini yang tepat adalah C Bapak Ibu ya, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan, ini diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil pembelajaran. Oke ya, itu disebut dengan portofolio. Lanjut. Soal nomor 2, indikator ke-17 Bapak Ibu, yaitu merancang, berusaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara, kata kuncinya di sini yaitu penilaian yang sifatnya berkesinambungan. Ya, A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest ya, pretest maupun posttest ya, sebelum dan sesudah secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester yang sifatnya berkesinambungan ya. Maka proses penilaian yang sifatnya berkesinambungan itu adalah sebelum proses pembelajaran kita memberikan terlebih dahulu yaitu tes ya kemampuan siswa, dan setelah itu setelah siswa mengikuti proses pembelajaran langsung kita berikan tes kembali yaitu sejauh mana hasil pemahaman siswa tersebut. Jadi sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran dimulai. Berarti yang lebih tepatnya yaitu pretest dan posttest. Inilah tes yaitu yang berkesinambungan. Berarti jawaban yang benar adalah B, yaitu memberikan pretest maupun posttest secara tertulis ya setiap kali proses pembelajaran. Sehingga terjadilah proses penilaian secara berkesinambungan Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut soal ketiga, indikator ke-17 masih merancang ya, masih merancang berbagai usaha Bapak Ibu. Oke, penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih atau valid ya, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien dan efektif, sistematis. Di sini ada efisien dan efektif. Ya, ini tidak tepat di dalam proses penilaian. Sedangkan yang B yaitu terbuka. Di sini ada terbuka bermakna adil, sahih atau valid, efisien dan efektif. Juga ada kata efektif dan efisien. Ya, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. Ya, sebenarnya penilaian itu menggunakan acuan kriteria. Ya, ada beberapa kriteria di dalam proses penilaian seperti itu. Berikutnya yaitu mengenai tentang sahih, yang C ya. Sahih, objektif, efisien. Di sini ada juga efisien. Ya. Oke, terbuka. D, terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif dan efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. Yang E, sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, akuntabel. Berarti untuk nomor 3 ini jawaban yang lebih tepat yaitu E ya. Jawabannya E, yaitu ada acuan yaitu kriteria. Karena di dalam proses penilaian itu biasanya ada beberapa kriteria yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Oke.
Kalau mengenai tentang sahih, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh itu memang merupakan prinsip dari penilaian itu sendiri gitu ya. Namun lebih tepatnya ada juga yaitu menggunakan acuan kriteria dan akuntabel seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Masih indikator 17 Bapak Ibu. Oke. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Di sini kata kuncinya yaitu pengayaan, Bapak Ibu. Oke. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Oke. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pekerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan lebih tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke, di sini upaya merancang pengayaan untuk soal nomor 4. Maka sebelum kita memberikan tes atau soal di dalam proses pengayaan itu, maka terlebih dahulu kita memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi dari materi sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita berikan soal pada peserta didik dan bentuk soalnya yaitu memiliki kesulitan yang lebih tinggi juga. Nah, itulah lebih tepatnya untuk merancang pengayaan. Berarti di sini yang lebih tepatnya jawabannya adalah yaitu D, yaitu diberikan materi terlebih dahulu ya, bahan ajar yang lebih tinggi, oke, tingkatannya, dan mengerjakan soal-soalnya yang memiliki kesulitan lebih tinggi juga. Oke ya, lanjut soal kelima, yaitu indikator ke-18, yang mana menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Oke, ya. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi. Oke, di sini kata kuncinya adalah kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Ya, untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Maka fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah A. Penyaluran, pengembangan, edukatif, kreatif, dan religius. Oke. B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, kreatif, rekreatif, prestasi. C. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. Oke. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. E. Prestasi, pengembangan, edukatif, dan ekonomis. Oke, untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut fungsinya adalah kan menyalurkan bakat dan minat. Di sini ada kata kunci yang lain yaitu mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat. Artinya kita menyalurkan. Berarti yang ada kata penyaluran mana? Berarti untuk D dan E ini jelas salah. Berarti kita lihat opsi antara A, B, C, yaitu sama-sama ada penyaluran di sini. Oke, untuk opsi A, di sini kreatifnya tidak ada, ya, hanya terdapat religius, kreatif. Kan kita perlu kreatif, oke ya. Berarti untuk opsi A juga kurang tepat. Berikutnya untuk opsi B, yaitu penyaluran, pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. Ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Untuk C, penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi sama dan ekonomis. Mungkin untuk opsi C ini juga kurang tepat ya. Jadi tidak perlu yaitu kegiatan yang berfungsi untuk sifatnya ekonomis tidak ya. Karena tujuan utama ekstrakurikuler itu adalah menyalurkan bakat minat peserta didik. Berarti lebih tepatnya untuk nomor 5 ini jawabannya adalah B, yaitu cukup sampai penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. Oke ya, lanjut. Soal nomor 6. Indikator ke-18. Oke,
Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara. Oke, upaya guru dalam memberikan. Oke, di sini kata kuncinya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik. Ingat, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajarnya. A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pembelajaran. B. Kalau yang A ini ya, guru memberikan tes. Ini lebih ke guru ya. Oke. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam pembelajaran. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam pembelajaran. Di sini kan kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksi pengalaman belajarnya. Jadi lebih tepatnya untuk soal nomor 6 ini adalah guru menugaskan siswa untuk nomor 6 ya. Oke, untuk menuliskan kesulitan. Nah, disinilah ya. Kesulitan siswa dalam pembelajaran. Disinilah saatnya kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksi pengalaman belajar peserta didik ya. Nah, dengan dia menuliskan kesulitan, maka nanti guru meminta pada siswa untuk mencari referensi atau bagaimana caranya bisa menjawab kesulitan siswa tersebut gitu ya. Nah, disitulah kita memberikan kesempatan pada peserta didik ya untuk merefleksi hasil belajar peserta didik. Maka jawabannya yang lebih tepat yaitu D, Bapak Ibu. Oke. Lanjut soal 7, indikator ke-18. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Memberikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi, dan minat belajar rendah adalah kita lihat dulu kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Yang nomor 1 adalah hindari saran negatif. Ya, untuk nomor 7 hindari saran negatif. Karena pertanyaannya adalah dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah untuk menimbulkan motivasi ya supaya anak tersebut memiliki minat belajar yang tinggi. Ya, maka sebaiknya kita menghindari saran dan pernyataan yang negatif. Nomor 1 ini bisa, betul ya? Oke. Nomor kedua, ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Oke, ini bisa juga jadi ya. Ini bisa juga jatuhkan hukuman. Ini salah, enggak kurang tepat. Berikan penghargaan yang tulis terhadap peringkat kelas. Oke ya, karena hanya 2, berarti 1 dan 2 Bapak Ibu ya lebih tepatnya ya. Yaitu A, 1 dan 2, yaitu hindari saran negatif dan ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat ya, supaya motivasi dan minat belajar anak yaitu tinggi gitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 8, indikator 19, yaitu mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah. Tindakan apa yang Anda lakukan? Oke,
Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapat hasil belajar yang rendah. Oke, kata kuncinya adalah mendapatkan hasil belajar yang rendah. Tindakan apa yang Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling belakang atau yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Di sini kan tindakan yang perlu kita lakukan apabila ya mendapatkan hasil belajar yang rendah. Ada ya, artinya gini, Anda sebagai guru menemukan gitu, menemukan berarti ada. Berarti di dalam kelas Anda mendapatkan ada siswa yang belajarnya rendah ya atau hasil belajarnya rendah. Maka tindakan Anda sebagai guru yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Berarti jawabannya adalah C. Oke ya. 9. Indikator 19. Masih. Yaitu mendeteksi situasi. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor. Oke, kata kuncinya di sini dia lebih rela menghabiskan waktunya untuk temannya. Ya, kata kuncinya seperti itu ya, temannya. Atau kata kuncinya seperti ini. Peserta didik banyak meluangkan waktu ya, banyak meluangkan waktu untuk bermain. Oke ya, berarti interaksi ini ya, interaksi satu sama lain gitu ya. Intinya seperti itu. Maka ini merupakan sumber faktor dari A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Udah jelas, karena ada hubungan dengan teman, maka sosial jawabannya, yaitu faktor sosial. Oke, lanjut nomor 10. Indikator 19. Seorang guru atau seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal. Oke, kata kuncinya di sini. Seorang peserta didik mampu mendengar informasi apa yang disampaikan guru, tetapi pada saat ditanya tidak mengerti. Artinya gitu ya. Dia hanya mampu mendengar informasi, namun di saat ditanya tidak mengerti dia apa yang ia dengar gitu. Ini merupakan gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial, E. Gangguan ekonomi. Ya, apa gangguan akademik? Untuk nomor 10 tidak ya, bukan gangguan akademik ya, karena dia mampu mendengar, namun pada saat ditanya ia tidak mengerti gitu ya. Yang A adalah salah. Gangguan simbolik, gangguan non-simbolik, simbolik. Oke, berarti ini merupakan simbol ya, simbol. Dia mampu mendengar namun tidak mengerti apa yang ia dengar. Berarti simbolik ini bisa jadi ya. Oke, gangguan non-simbolik tidak salah, gangguan sosial tidak, karena tidak ada hubungan dengan rekan yang lain. Gangguan ekonomi tidak ada hubungannya. Maka jawabannya adalah B, yaitu gangguan simbolik Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut untuk nomor 20 ya, untuk nomor 20 indikator 20 ya. Soal 11 ini ya. Soal 11 Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke, kata kuncinya di sini, berbeda agama tidak dapat mengikuti pembelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual. Dia tidak bisa mengikuti ini, atau tidak bisa mengikuti pelajaran tambahan karena ada kegiatan spiritual atau kegiatan ritual keagamaannya. Maka yang sebaik Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti belajar tambahan, B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaan, C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa, D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak,
Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan beri kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Berarti kita perbolehkan ya untuk kegiatan tertulis keagamaan dia, karena di sini kan hanya sebagai tugas tambahan Bapak Ibu ya, walaupun sangat penting karena di sini hanya sebagai pelajaran tambahan Bapak Ibu. Berarti kita memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan, namun kita memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain ya. Maka lebih tepatnya yaitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya soal nomor 12, indikator 20, yaitu mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah di sini kurang bergairah ya belajar di kelas. Oke. Apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajar. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajar. Maka langkah yang kita ambil atau yang kita lakukan apabila ada siswa yang kurang bergairah ya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas Anda, maka kita sebagai guru harus mencari yaitu permasalahan terlebih dahulu atau memahami kondisi siswa tersebut. Maka yang lebih tepat adalah yaitu memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajar. Oke ya. Alhamdulillah edukasi official sudah membahas ya indikator 1 sampai 20 dan juga sudah membahas yaitu seputar PTK dan penilaian ya. Silakan Bapak Ibu yaitu lihat di deskripsi video. Di situ kami cantumkan yaitu link pembahasannya. Silakan supaya Bapak Ibu lebih terarah yaitu sejauh mana kemampuan, silakan bisa diikuti dari part pertama Bapak Ibu ya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Audio Jungle.